Selamat pagi. Kita lanjut materi yang kemarin ya. Materi yang kemarin kita bahas hari ini tentang diagram langkah ya. Jadi sebenarnya diagram langkah ini itu adalah salah satu hal yang harus dipahami oleh seorang elektrikal dalam dia melaksanakan pendesianan pada sebuah sistem yang menggunakan sebuah step ataupun langkah. Jadi ini sangat memudahkan kita dalam membaca ataupun melihat dari beberapa aktuator yang kerja secara bersamaan. Jadi kita mungkin kalau pneumatik 1, 2 kita bisa perhatikan kalau misalnya 10 kerjanya bareng, mana dulu yang didulukan atau mana yang harus berhenti dulu, nah itu yang susah. Nah ini untuk diagram langkah itu digambarkan seperti ini. Jadi kalau melihat dari sini di garis vertikal ini adalah yang mendefinisikan sebuah aktuator. Apa sih aktuator itu? Aktuator adalah sebuah output atau keluaran, yaitu yang dari non elektrik, bisa motor, bisa lampu, dan ini aktuatornya adalah yang digunakan adalah pneumatik. Gambar yang di sebelah ini adalah sebuah rencana pneumatik yang akan kita kerjakan ya, atau mungkin ini dia sudah kerja dan kita ingin melihat bagaimana sih pinginnya ini kerjanya silinder ini, apakah yang ini dulu, apakah yang ini dulu. Nah itu dijelaskan oleh gambar yang ada di langkah ini ya. Nah yang diidentifikasikan di sini kalau kita lihat di gambar ini kan ada silinder A ya, dalam kurung ini A. Silinder A itu kita tulis di sini ya, dalam kolom yang vertikal ini ya, kita tulis silinder A. Bahwasanya satu bagian ini mewakili sebuah gerakan dari silinder A. Nah, yang di bawahnya ada silinder B. Silinder B ini yang ada yang berdiri ini yang mewakili gerakan dari silinder B. Nah, untuk yang garis horizontal ini adalah mendefinisikan atau menggambarkan sebuah gerakan ataupun definisi waktu. Nah, karena ini waktu ini dia kita anggap sama, maka ini ada kita definisikan sebagai gerakan. Jadi ini gerakan yang pertama, gerakan yang kedua, ketiga, keempat. Ya, atau 1, 2, 3, 4. Ya, jadi kalau 0 ini kita anggap pertama atau kita tulis 0 di sini, ini adalah posisi stuck, diam. Ya, kemudian ini ada langkah-langkahnya. Jadi kalau 0 di titik sini ya, bahwasanya ini silinder A ini. Nah, maka kalau di sini A ya, yang titik bawah garis pertemuan antara vertikal sama horizontal di titik A ini adalah titik nolnya di sini. Artinya apa? Kalau dia di bawah sini berarti silinder pada posisi di dalam atau mundur. Ya, full di dalam, retract. Ya kan? Kemudian kalau yang di sini sama juga B, bahwasanya di sini silinder posisinya ada di dalam. Nah, saat ini aktif, nah garis yang tebal ini adalah melambangkan perjalanan silindernya, pergerakan silindernya. Jadi kalau kenapa kok dia miring, ya dia linear. Ya, jadi kalau di sini misalnya silindernya pelan sampai ke maksimal di sini, maka mungkin dia melandai. Tapi di sini waktunya mungkin sekian lebih cepat, maka dia akan lebih cepat menggeser ke sini. Nah, yang di atas ini menggambarkan silindernya sudah maksimal. Jadi adalah garis ini adalah perjalanan dari silinder yang minimal menuju ke maksimal. Jadi kalau dilihat dari gerakan ini, langkah pertama yang akan ada di sini itu adalah silinder A-nya sudah maju dulu. Nah, bagaimana dengan silinder B? Silinder B-nya diam, tetap. Ya. Nah, kemudian bagaimana dia melangkah ke gerakan yang kedua? Gerakan yang kedua, silinder A-nya dia stuck di posisi maksimal. Ya kan? Silinder B-nya baru dia maju. Nah, sampai ke maksimal. Jadi kalau dilihat dari langkah yang kedua ini maka sama-sama maksimal pucuk-pucuknya, ya kan? Kemudian bagaimana untuk gerakan yang ketiga? Silinder A-nya tetap
diam, maka silinder B-nya akan mundur kembali ke titik minimal, ya kan? Nah, bagaimana dengan gerakan keempat? Silinder A-nya ini mundur, mohon maaf, dia mundur sampai ke minimal, dan silinder B-nya akan diam. Nah, ini penggambaran untuk yang gerakan seperti ini. Untuk lebih jelasnya kita lihat di simulasi fluid sim ya. Nah, kita lihat di aplikasi untuk demonstrasi ini, itu kita menggunakan fluid sim ya. Fluid sim untuk menggambarkan, untuk memudahkan kita mendesain sebuah sistem pneumatik, baik itu pneumatik murni maupun menggunakan hidropneumatik. Nah, gambar yang di sini ini gambar pneumatiknya yang kita kerjakan adalah silinder kerja ganda dengan satu silinder. Nah, kemudian menggunakan katup single solenoid, dan ini adalah gambar hidropneumatiknya. Nah, yang ada di gambar ini adalah nanti akan menggambarkan sebuah gerakan dari silinder. Kalau ini adalah artikel penenung. Artikel penenung itu namanya. Kenung itu item ya, itemnya. Terus ini silinder double trigger. Nah, ini silinder kerja ganda. Jadi ini sebenarnya ini adalah menggambarkan sini. Jadi kalau di fluid sim ini, kalau kalian misalnya mau menambahkan silinder, tinggal tarik aja di sini. Nanti dia akan mengidentifikasikan sendiri di sini ya. Silinder double trigger, silinder kerja ganda. Nah, yang ada di sini ini adalah panjangnya stroke. Nah, kebetulan yang dipakai di sini panjang stroke adalah mulai dari 0 sampai dengan 100 mm ya. Jadi 10 cm. Stroke-nya itu adalah ini loh. Batang piston maksudnya. Jadi batang pistonnya. Ada yang silinder yang besar mungkin sampai 20 cm, atau ada yang kecil hanya cuma 3 cm, 4 cm ataupun 5 cm. Jadi ini yang diharapkan, ini yang disampaikan. Nah, kalau di fluid sim ini dia menggambarkan waktunya ini. Jadi waktunya mungkin ini berapa atau berapa detikan, atau waktu yang ditentukan. Kita nggak bisa mengidentifikasikan di sini karena dia akan berjalan terus. Tapi kalau yang tadi ini digambarkan lebih mudah dengan langkah. Itu ya. Jadi kalau ini dia gerakannya di sini untuk maju ini cepat, dibuka kerannya untuk maju cepat, maka dia akan semakin naiknya menjurang, naiknya tajam. Oke, kita coba dulu ya. Kita on F5, start, ini langsung akan kerja. Nah, ini dia langsung kerja kan ya. Dia semakin merapat dengan kalau dia waktunya semakin lama. On, kita lihat di sini ya. Ini kan gerakannya pelan. Nah, ini stroke-nya ini semakin lama semakin naik ya kan. Jadi kalau dia posisinya di sini mungkin dia 80 atau 85 mili atau 8 cm ya, sampai nanti dia maksimal berhenti. Nah, ini kebetulan kontrolnya sampai di sini dia turun, maka dia turun ya. Jadi yang ada di sini ya, kenapa dia turun, karena ini kan S3 nya sudah aktif ya, dia membuka. Ketika dia membuka, K1 nya tidak aktif, selenoidnya yang terbuka, maka dia akan mundur. Mundurnya kenapa? Ini dipaksa untuk mundur ya, 5/2 ya, ini turun. Coba sebentar, ini saya pause, kita coba ini. Kalau mundur kan ini yang diatur mundur, ini bisa nggak? Ini kita buka. Oke, yang lebih cepat, udah selesai, nggak bisa dirubah, ini udah selesai. Jadi ini gerakannya. Jadi ketika gerakan ini maksimal ya, kemudian dia balik lagi. Nah, itu maksudnya diagram langkah. Kenapa sih dipakai diagram langkah? Adalah untuk memudahkan kita dalam melihat ini silinder ini, mesin ini kerjanya seperti apa sih silindernya itu. Ini kebetulan satu mudah ya. Kalau tadi dua agak lumayan ya. Bagaimana kalau 5, 10 dan sebagainya. Hanya cukup kita melihat diagram langkah ini. Nah, saya kira gitu ya. Nanti kita lanjut lagi. Mungkin ada pertanyaan.